Sudah mau akhir tahun 2024 dan 20 hari lagi menjelang Kementerian Keuangan menutup APBN 2024, apa saja yang sudah dicapai oleh Indonesia di tahun ini? Yuk kita bahas. Akhir November 2024, Indonesia memperoleh pendapatan negara sebesar 2.492 triliun rupiah sesuai dengan Undang-Undang APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada kenaikan positif sebesar 1,3%. Hal ini patut diapresiasi karena sebelumnya pendapatan negara mendapat tekanan luar biasa hingga Agustus 2024, apalagi dari sektor pajak. Bahkan menurut Sri Mulyani, Bea Cukai mendapatkan tekanan yang luar biasa berat tahun lalu. Sementara itu, belanja negara sampai akhir November 2024 sudah terbelanjakan sebesar 2.894,5 triliun rupiah. Ini artinya mencapai 87% dari total anggaran sesuai dengan Undang-Undang APBN. Ada kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan belanja negara tahun lalu. Kenaikan ini mencapai 15,3%. Lalu, sampai akhir November, defisit APBN mencapai 401,8 triliun rupiah. Dalam APBN 2024, total defisit anggaran kita mencapai 522,8 triliun rupiah. Atau setara 76,8% defisit sesuai dengan Undang-Undang APBN. Jadi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, total defisit anggaran di tahun ini masih tergolong aman karena masih di bawah 522 sekian triliun rupiah. Meskipun postur totalnya defisit, namun keseimbangan primer masih surplus berada di sekitar 47,1 triliun rupiah. Hal ini yang dicoba untuk dijaga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya. Walaupun Menkyu mengatakan bahwa hal ini memang cukup berat untuk dilakukan karena adanya tekanan belanja negara yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara Indonesia masih mencoba untuk pulih kembali. Adapun hal-hal yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia ke depannya cukup beragam dan sangat dinamis. Hal ini dipicu oleh masalah geopolitik dan security. Kita melihat ada beberapa konflik regional dan internasional yang terjadi di beberapa wilayah di dunia. Ada juga fenomena yang terjadi di kalangan negara-negara G7 atau negara-negara maju, kemudian konflik regional di Timur Tengah, ada kubu China dan juga Rusia, dan ada kubu Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dinamika geopolitik memberikan pengaruh yang sangat nyata. Hal ini dilihat dari The Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed yang tadinya digadang-gadang akan mengalami penurunan, namun ternyata memang masih akan di posisi yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Atau bisa dibilang pemangkasan suku bunga tidak seagresif perkiraan. Malah sekarang pembahasan mengenai penurunan suku bunga The Fed tertunda. Sri Mulyani juga menyoroti ada dua negara besar di Eropa, yaitu Jerman dan Prancis yang saat ini sedang terseok-seok dalam merespons kondisi global. Mereka juga harus membuat budget policy yang bisa diterima oleh kebijakan dalam negeri. Pusat terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga nyatanya membawa keresahan dan risiko dalam perekonomian global. Trump pernah mengancam negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan BRICS bahwa dirinya akan memasang tarif 100% apabila mereka tidak menggunakan US dollar. Trump juga akan menaikkan tarif sebanyak 60% bagi Republik Rakyat Tiongkok atau China. Nampaknya untuk tahun 2025 dan seterusnya, tarif akan menjadi perang proksi di antara sejumlah negara-negara. Hal ini juga yang ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kali-kali Sri Mulyani bilang perlu adanya langkah untuk mengantisipasi tekanan pada capital flow. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sri Mulyani bilang Indonesia masih punya opportunity atau kesempatan untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian global. Dalam situasi ini, the best defense atau cara bertahan yang paling bisa dilakukan oleh Indonesia menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto adalah memperkuat food security atau ketahanan pangan dan energi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan memposisikan Indonesia dari sisi supply chain atau rantai pasok dari komoditas yang strategis. Ada pula fokus lain Prabowo selain yang tadi, food security dan energi, yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu dengan mendudukkan Indonesia di posisi yang tepat dalam kancah internasional. Tadi Menkyu sudah mewanti-wanti kita harus waspada dan juga harus punya fokus keuangan yang jelas ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah punya proteksi khusus minimal untuk Anda dan keluarga sendiri?